Yo, minasan! Setelah Yuki terluka parah oleh serangan miniatur Uzumaki Kenjaku, Yuki menyadari bahwa Kenjaku tidak mengulur waktu untuk teknik gravitasinya ketika dia memanggil roh terkutuk tadi. Yuki menyimpulkan bahwa kutukannya itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatiannya dari Uzumaki yang dia bentuk, sehingga dia tidak punya waktu untuk regenerasi sebelum dia dapat melepaskan gravitasi lagi. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Beberapa waktu sebelum invasi Kenjaku, Choso dan Yuki berbincang di bar yang dipandu oleh Tengen. Yuki bertanya, kenapa Choso rela mati jika dia perlu ada demi masa depan Yuji? Choso bertanya balik pada Yuki, apakah dirinya adalah manusia? Choso menyatakan bahwa dia memutuskan untuk hidup sebagai kutukan karena manusia tidak akan bisa menerima penampilan abnormal dari tubuh Eso dan Kechizu. Choso merasa bersalah karena memutuskan hidup sebagai kutukan. Tidak hanya karena membunuh orang di Shibuya, tapi juga karena mengakhiri nyawa Kechizu dan Eso. Choso percaya jika mereka memilih untuk hidup sebagai manusia, hal itu tidak akan mengakibatkan kematian adik-adiknya. Choso lantas menangis di bar dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia mengambil jalan keluar yang mudah? Choso tidak mau melihat adik-adiknya menderita karena hidup sebagai manusia walaupun mereka tidak begitu lemah. Seperti hukuman dari surga, Yuji pun muncul. Yuji menderita karena hidup sebagai manusia. Choso yakin takdir mereka sebenarnya adalah untuk bertarung bersama. Tapi karena Choso ingin hidup yang mudah, Yuji pun tertinggal sendirian. Yuki berpendapat jika Choso mati, Yuji akan sendirian lagi. Choso berterima kasih atas kebaikan Yuki, tetapi menyatakan bahwa dia tidak bisa terus hidup bersamanya setelah membunuh banyak orang tanpa alasan. Choso merasa dia tidak berhak hidup di samping Yuji. Kilas balik ini berakhir ketika Choso mencoba mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yuki. Dia bersiap untuk melemparkan cakram pengiris yang terbentuk dari darah ke arah ayahnya dan mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Tetapi Yuki menyuruhnya mati sebagai kutukan dan hidup sebagai manusia. Tengen meruntuhkan lantai penghalang di bawah Choso untuk menyelamatkannya dan menyingkirkan Choso dari pertarungan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kenjaku melepaskan teknik gravitasinya dan membelah tubuh Yuki untuk dipaksanya jatuh ke tanah dan mengalahkan Yuki sebagai Shaman Special Grade. Lalu siapa sangka klon Tengen muncul di hadapan Kenjaku, membuat Kenjaku terkejut lalu menertawakannya karena kemunculan Tengen yang wajahnya mirip dengan Sukuna. Tengen mengalihkan perhatian Kenjaku cukup lama hingga Yuki meraih pergelangan kaki Kenjaku, membuat Kenjaku tampak kesal. Kenjaku lalu menyuruh Yuki mati sebagai manusia dengan mengulang kata-kata terakhir Yuki kepada Choso. Namun, Kenjaku benar-benar lengah ketika gaya gravitasi yang kuat mulai mempengaruhi dirinya. Perubahan massa Bombaye tidak mempengaruhi Yuki, tetapi hanya sampai kepadatan tertentu. Tanpa batas massa virtual yang bisa dia tambahkan ke dirinya sendiri, Yuki mengubah dirinya menjadi lubang hitam dan mencoba menjatuhkan Kenjaku bersamanya. Lubang hitam sangat padat dan gravitasinya sangat kuat hingga cahaya maupun materi bisa lepas darinya. Menurut teori, kau bisa membuat sebuah lubang hitam dengan memadatkan seluruh bumi hingga berdiameter 2 cm. Kita pun diperlihatkan bagaimana lubang hitam yang berpotensi menelan seluruh planet, namun yang dibuat oleh Yuki, kehancurannya relatif terkendali. Hanya menghancurkan sebagian besar SMA Jujutsu Tokyo sebelum menghilang. Segala sesuatu di atas makam koridor bintang hancur, meninggalkan ruangan Tengen yang sepenuhnya terbuka. Dalam puing-puing bangunan yang runtuh, Kenjaku tampak bangkit dengan luka parah. Namun entah bagaimana caranya, Kenjaku masih hidup. Kenjaku mengakui bahwa dia terkesan dengan upaya terakhir Yuki, sementara Tengen meminta penjelasan bagaimana dia bisa bertahan. Kenjaku mengungkapkan bahwa Kaori Itadori sebagai wadah sebelumnya
memiliki sistem anti-gravitasi sebagai teknik bawaannya. Kenjaku menggunakan tubuhnya sebagai domain untuk menghindari pembatasan keluaran energi terkutuk yang tidak stabil dan waktu aktivasi untuk menjadi sebuah pertaruhan yang membuahkan hasil baginya. Lubang hitam bisa saja menghancurkan seluruh dunia, tapi kemauan Yuki dan penghalang Tengen menekannya. Kenjaku memuji mereka atas kelangsungan hidupnya lebih dari apapun. Kenjaku berterima kasih pada Yuki dan Tengen atas pertunjukan selingan yang seru dan mengatakan pada Tengen bahwa itu hampir bisa mengganti hidup Tengen yang membosankan. Klon Tengen pun menghilang dan Kenjaku membuka segel pohon yang menahan tubuh asli Tengen. Kenjaku lantas mengucapkan selamat tinggal pada teman lamanya dan menangkap Tengen untuk selamanya. Adegan pun beralih di tengah malam pada tanggal 14 November, militer Amerika Serikat menyerbu koloni Kalingame. Setiap prajurit didekati oleh Kogane, tetapi mereka mengabaikan Shikigami itu. Teleportasi acak ke dalam koloni hanya terjadi pada pemain yang menjawab undangan Kogane. Tidak adanya teleportasi memungkinkan militer untuk bergerak tanpa hambatan. Kenjaku menjelaskan hal ini kepada Uraume saat mereka turun ke ruang disiplin klan Zenin yang telah hancur. Dia mengklaim itu semacam aturan tersembunyi, tetapi Uraume berpendapat bahwa itu lebih merupakan kesalahan dalam pembuatan game, sebuah pernyataan yang dianggap kasar oleh Kenjaku sebagai pembuat gamenya. Kenjaku menunjukkan sebuah ruangan kepada Uraume dan Uraume mengatakan itu cocok untuk permandian yang memuaskan Sukuna. Sementara itu, di koloni Tokyo nomor 1, Remy dan banyak shaman lainnya ditangkap oleh militer. Pihak militer mengambil banyak pemain lemah tanpa banyak kesulitan dan bahkan menjadikannya permainan siapa yang mendapatkan paling banyak. Saking sederhananya, bahkan ada yang bingung kenapa Letnan Jenderal Gary K. Johnson begitu khawatir dengan misi ini. Namun, seorang tentara wanita maju ke depan dan memberitahu mereka tentang pertemuannya dengan seorang pemain yang memiliki baling-baling helikopter di kepalanya. Timnya terluka dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan mematikan agar bisa bertahan hidup. Para prajurit lain tidak percaya dengan ceritanya, tetapi dia menekankan bahwa ada berbagai jenis shaman yang lebih lemah yang telah mereka tangkap dan monster yang memberikan perlawanan luar biasa. Dia bahkan percaya ada orang yang bahkan melampaui tingkat kekuatan itu. Iori Hazenoki termasuk di antara mereka yang dengan mudah mengusir para militer. Dia melihat seragam tentara yang sudah meninggal dan menyadari bahwa mereka adalah orang asing. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah ini yang dimaksud Regi dengan pengungkapan besar yang akan mengubah Kalingame menemui tujuan akhirnya. Uraume kemudian mencoba menebak alasan Kenjaku mengadu militer melawan para pemain Kalingame. Usulan Kenjaku dengan menggunakan seorang shaman untuk menjadi bahan penelitian hanyalah sebuah taktik untuk memanipulasi pemerintah Amerika Serikat. Uraume yakin tujuan sebenarnya adalah menstimulasi koloni dengan energi terkutuk yang cukup untuk memulai proses penyatuan dengan Tengen. Kenjaku mengakui tebakan Uraume hampir tepat, tetapi tidak semuanya benar. Hanya koloni Tokyo dan Sendai yang memiliki cukup energi terkutuk untuk persiapan dan mengirim militer sebagai jaminannya. Namun, Kenjaku tidak menyangka akan terjadi pertarungan antara prajurit dan shaman. Pemain yang terbangun sebagai inkarnasi akan kesulitan dan bahkan yang kuat dari tipe ini pun enggan untuk membunuh. Para prajurit akan mundur begitu korbannya sudah banyak, sedangkan pemain tidak akan tertarik menyerang karena poinnya sedikit. Bersamaan dengan itu, kita pun diperlihatkan bagaimana mayat ayah Maki alias Ogi Zenin menjadi makanan yang lezat untuk kutukan milik Kenjaku. Dengan terungkapnya informasi tambahan ini, Kenjaku bertanya pada Uraume, apakah Uraume sudah mengetahui rencananya? Awalnya, Uraume berpikir bahwa alasan Kenjaku mengirim pasukan militer di tengah malam adalah ingin memberi mereka keuntungan. Ketika prajurit mati, mereka akan mengeluarkan energi kutukan yang banyak. Tapi, bukankah orang luar Jepang tidak begitu? Kenjaku membenarkan hal tersebut. Orang luar Jepang biasanya tidak ada hubungannya dengan energi kutukan.
Tapi beda dengan momen kematian. Rasa tertekan karena kematian mengubah otak mereka sedikit. Awalnya, Kenjaku tidak berencana mempertemukan Shaman dengan militer. Tanpa pertarungan sekalipun, sudah hukum alam bahwa non-Shaman tidak akan bisa menang karena Kenjaku melepaskan sejumlah besar roh terkutuk ke dalam koloni. Dan kita pun diperlihatkan adegan yang menyeramkan bagaimana roh terkutuk sedang berjalan mendekati militer. Benar-benar gambar yang seram dari GG Akutami Sensei. Sementara itu, Angel telah mengetahui bahwa Kenjaku berencana melakukan pembunuhan massal non-Shaman menggunakan roh terkutuk. Sebagai jaminan kalau Kalingem tidak cukup menghasilkan energi kutukan. Hana menanyakan, kenapa ribuan manusia normal mau masuk ke koloni? Takaba merasa itu salahnya karena fansnya ada banyak. Ketika Yuji, Megumi, Hana, dan Takaba bergerak melewati hotel, mereka bertemu tentara yang menyerang mereka. Kelompok militer mencoba untuk membuat mereka pingsan dengan granat, tetapi Yuji menendang granat itu sebelum meledak untuk melindungi semua orang. Megumi menyadari bahwa penyusup adalah militer dan dengan cepat menyadari bahwa mereka bukan militer JSDF yang melindungi orang-orang koloni. Megumi lantas terkejut karena tentara itu melepaskan tembakan. Megumi, Yuji, dan Hana menghindar dari peluru, sementara Takaba dengan lucu menghindarinya. Terbukti dari penembakan tersebut, para prajurit datang bukan untuk melindungi siapapun. Megumi mengatakan bahwa mereka hanya perlu bertanya langsung kepada tentara untuk mengetahui niat sebenarnya. Kita pun diperlihatkan kilas balik beberapa tahun yang lalu di sebuah rumah kosong yang gelap dan rusak. 3 gadis terjebak oleh roh terkutuk. Kutukan itu mengawasi mereka, memberi mereka makanan yang tidak bisa dimakan, dan meninggalkan mereka dalam kondisi yang kotor. Gadis-gadis itu ikut bermain, tetapi mereka semua tahu bahwa makhluk itu bukanlah ibu mereka. Saat ini, Yuji, Megumi, Hana, dan Takaba dengan mudah mengalahkan tentara, kemudian mulai menginterogasi pemandu lokal mereka. Mereka belajar tentang rencana mengubah energi terkutuk menjadi sumber daya terbarukan. Takaba dengan lucu menghukum prajurit itu karena menjadi pengkhianat. Tapi Hana berkomentar bahwa dia terkejut tentang gagasan itu yang sama sekali tidak pernah diajukan di Jepang. Megumi menjelaskan bahwa markas Jujutsu terlalu sombong untuk mempopulerkan energi kutukan. Prajurit itu setuju karena Jepang adalah tempat yang mengedepankan tanggung jawab diri. Megumi menyadari bahwa prospek energi alternatif hanyalah umpan untuk mengarahkan militer ke koloni dan mengorbankannya pada roh-roh terkutuk. Angel menambahkan bahwa hal itu akan mengisi koloni dengan energi terkutuk dan menyelesaikan pra-penggabungan dengan Tengen. Dengan pengungkapan ini, Megumi bertanya-tanya, apakah aturan tersebut digunakan untuk sengaja mempersulit Kalingem demi menyembunyikan niat Kenjaku yang sebenarnya? Hal ini serupa dengan prediksi Registar yang akan terjadi. Yuji menyarankan agar mereka menyelamatkan tentara itu dan Megumi setuju karena mereka perlu mencegah penggabungan Tengen. Namun, Angel menolak untuk menyeret Hana ke dalam pertempuran yang tidak perlu. Angel mengungkapkan bahwa koloni Tokyo sudah memiliki cukup energi terkutuk. Yuji tidak khawatir dengan penggabungan tersebut dan hanya ingin menyelamatkan nyawa para prajurit. Yuji menyatakan bahwa dia akan bertindak sendiri terlepas dari mereka yang akan mendapatkan bantuan dari Angel dan Hana. Yuji mengatakan bahwa dia tidak pernah mempercayai salah satu dari kalian. Membuat Hana bertanya dengan siapa Yuji berbicara. Dengan kesal, Hana mengatakan betapa kasarnya ucapan Yuji itu. Di sisi lain, roh terkutuk sedang memancing dengan menggunakan tentara sebagai umpan di kailnya. Roh terkutuk mulai menurunkan umpan tentaranya ke dalam lubang kutukan yang berisi kutukan mirip ikan yang menggigit kailnya. Kutukan mirip ikan justru diumpankan ke kutukan lapar lainnya di belakang kutukan pemancing itu. Dengan cepat, mereka melahap kutukan ikan hingga habis tak bersisa. Kemudian, prajurit berikutnya yang akan diperlakukan sama lantas terguncang oleh pemandangan mengerikan ini. Dia tidak ingin mati dengan cara sadis seperti ini. Tentara memang selalu siap mati, tetapi mereka tidak pernah menduga akan mati dengan cara begini. Untungnya,
cahaya menyinari prajurit itu, di mana Kurusu Hana datang menyelamatkannya. Bersamaan dengan itu, Yuji dan Megumi turun ke jalan untuk menyelamatkan nyawa militer juga. Megumi bertanya padanya, apa arti komentar siapapun di antara kalian yang dikatakan oleh Yuji tadi? Tapi Megumi tahu bahwa Yuji mengarahkannya pada Angel dan Sukuna. Kilas balik kembali diperlihatkan bahwa Hana termasuk di antara gadis-gadis yang terjebak di rumah kosong bersama roh terkutuk. Semua orang tahu bahwa itu bukan ibu mereka, tetapi siapapun yang angkat bicara akan menghilang. Dia berada di sana selama lebih dari setahun. Sampai suatu hari, Hana kecil mengikuti seekor anjing untuk keluar. Seekor anjing dengan ekor putih berbulu yang halus. Anjing ini tidak lain adalah Divine Dog milik Megumi. Ketika Megumi dan Hana baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun, saat itu Megumi bersama Gojo Satoru yang masih menjadi pelajar di SMA Jujutsu. Hana tahu mereka akan bertemu lagi dan percaya itu adalah takdir. Seseorang pun menelpon polisi dan menanyakan apakah gadis kecil itu lapar. Rupanya Hana masih percaya itu adalah takdir hingga hari ini. Dan dia memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang agar dia bisa menjadi seseorang yang layak berdiri di sisi Megumi. Kita pun diperlihatkan adegan yang mengambil referensi dari lukisan The Creation of Adam, di mana Angel berhasil menyelamatkan tentara yang menjadi umpan pancing dari kutukan. Di saat yang sama, Megumi memberitahu Yuji bahwa biasanya Yuji akan lebih memperhatikan perasaan Hana. Membuat Yuji mengaku bahwa sejak bertemu dengan Hana, Yuji takut Hana akan menggantikan Nobara di hati mereka. Megumi lantas menyuruhnya untuk tidak bersikap bodoh. Yuji pun mengatakan bahwa dia akan meminta maaf nanti. Hana pun kini turun di hadapan Megumi dan Yuji. Kemudian Hana bertanya pada Yuji, apakah ada yang ingin dia katakan padanya? Nah minasan, ini adalah akhir dari season 3. Untuk season 4 yang akan menamatkan mangganya, kita akan melihat pertarungan yang sangat seru di mana tubuh Megumi akan diambil alih oleh Sukuna serta lepasnya Gojo Satoru. Kalau mau dilanjut, tolong konfirmasinya di kolom komentar ya. Semoga saja ramai. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Dah.